إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang insyaallah kita isi sebelumnya dengan faedah-faedah untuk menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hamba Allah yang lainnya. Allah berikan kita kesempatan dan waktu luang kita berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling utama yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui dari keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan, diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah suatu kaum berkumpul dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum. Mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mereka saling ajar mengajarkan sesama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, as-sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah senantiasa meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat senantiasa menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Jalla wa Ala senantiasa menyebut-nyebut mereka di khalayak penduduk langit. Ini salah satu kabar gembira kepada kita yang meluangkan waktu kita dalam menuntut ilmu agama, khususnya di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nikmat yang sudah semestinya senantiasa kita untuk mensyukurinya. Pada malam hari ini insyaallah kita sedikit memberikan nasihat, karena nasihat itu sangat bermanfaat bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah dan negeri akhirat. Ma'asyiral muslimin, kita berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu. Mungkin dari kita ada yang sudah lama menempuh thalabul ilmi ini. Banyak dari kita yang sudah banyak masa berlalu bersama kita dalam menuntut ilmu. Maka alhamdulillah ini suatu nikmat yang teramat sangat besar, yang semestinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat dan karunia ini. Tidak banyak hamba-hamba Allah yang terpilih Allah berikan kesempatan dan waktu luang untuk mereka memahami agamanya, untuk mereka memikirkan tentang agamanya, apa yang baik untuk negeri akhiratnya kelak. Karena negeri akhirat adalah negeri kekekalan. Maka
hendaknya seorang hamba fokusnya kepada negeri akhirat tersebut. Ma'asyiral muslimin, menuntut ilmu sangat banyak keutamaannya. Mungkin kita sudah sering mendengarnya. Tapi yang menjadi fokus kita ialah bagaimana ilmu agama yang kita pelajari ini yang pertama dapat menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara faedah kita belajar, kita menuntut ilmu. Yang paling besarnya ialah kita mendapatkan diri kita adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita bersegera untuk mengerjakannya. Takut akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berupaya menutup celah-celah yang dapat menyebabkan kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Celah-celah yang dapat mengantarkan kita kepada hal-hal yang Allah larang, kita takut agar jangan sampai terjadi kepada kita. Maka inilah di antara keutamaan ilmu yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah adalah para orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah ilmu. Maka bukti dari berkahnya ilmu seseorang yang dia tuntut ialah menghadirkan rasa takut senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmunya tidak semakin mengantarkannya kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia introspeksi dirinya terhadap ilmu yang telah dia dapatkan, ilmu yang telah dia miliki. Apakah dinamakan ilmu itu bermanfaat atau tidak? Maka sudah pasti ilmu yang dia miliki, walaupun banyak jumlahnya, tapi tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah dari ilmu-ilmu yang jauh dari kata bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya para ulama pernah berkata, "Man kana lillahi a'rif, kana lillahi akhwaf. Man kana lillahi a'raf, kana lillahi akhwaf." Barang siapa yang kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu, dia kenal akan Tuhannya, maka tentunya dia adalah orang yang paling takut kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Diriwayatkan dari Kathir bin Qais, dia berkata, "Kuntu jalisan ma'a Abi Darda." Dulunya aku pernah duduk bersama Abu Darda radhiyallahu an. Ini merupakan keutamaan besar dari menuntut ilmu. Kathir bin Qais berkata, dulunya aku pernah duduk di majelisnya Abu Darda. Fi masjid Dimashq, di suatu masjid di kota Damaskus. Faja'ahu rajulun, maka tiba-tiba datang kepada Abu Darda seorang pemuda. Faqala ya Abu Darda, seraya dia pun berkata, wahai Abu Darda, inni ji'tuka min Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku yang datang kepadamu ini berasal dari kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah. Li hadithi balaghani annaka tuhaddithuni, untuk sebuah hadis, ya, bahwasanya engkau pernah menyebutkan hadis tersebut. Annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang kau menyampaikannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ji'tu li hajah. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Maka Abu Darda menjelaskan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yatlubu fihi ilman, yang dia tujukan untuk mencari sebuah ilmu,
salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya. Dia menempuh jalan untuk mencari ilmu itu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari jalan termudah agar masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan besar. Orang yang belajar keluar dari rumahnya menuju tempat-tempat belajar terhitung jihad fi sabilillah. Selama dia keluar menuntut ilmu, maka dia terhitung dari jihad fi sabilillah. Allah akan mudahkan untuknya jalan mengarah kepada surga Allah. Ini keutamaan pertama bagi penuntut ilmu. Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah. Bukankah tujuan kita hidup di muka bumi ini ialah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jalan termudah yang Allah beritakan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ialah dengan menempuh ilmu, mencari dan mengkaji ilmu agama. Kemudian dari keutamaan yang kedua, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talabil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat sungguh akan menengadahkan sayap-sayapnya bentuk ridhonya kepada penuntut ilmu. Kita yang menghadiri majlis-majlis ilmu mungkin tidak dapat melihat para malaikat yang ada di samping kita. Atau mungkin sebagian kita tidak merasakan adanya malaikat. Tetapi ketahuilah, ma'asyiral muslimin, beriman kepada hal yang gaib yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam serta yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kewajiban. Kita mengaku beriman, di antaranya ialah beriman kepada hal-hal yang gaib yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal alima, dan sesungguhnya seorang alim, orang yang memiliki ilmu, orang yang ada pada dirinya ilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard. Penduduk bumi dan para penduduk langit senantiasa mendoakan istighfar, pengampunan kepadanya. Kita yang memiliki ilmu agama, apakah sedikit ataupun banyaknya, kita istiqamah dalam belajar, maka para penduduk langit, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya la wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah mereka sekalipun memaksiatin Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menyegerakan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hitanu fi jawfil ma, begitu pula hitan, makhluk-makhluk laut Allah Subhanahu wa taala, ikan-ikannya dan hewan-hewan lainnya senantiasa juga beristighfar kepada muallimul khair, orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang memiliki ilmu agama, orang yang mempelajari ilmu agama. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abid, dan sesungguhnya keutamaan seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, 'alal 'abid, terhadap orang yang ahli ibadah saja. Dia tidak memiliki ilmu tapi dia rajin beribadah. Keutamaannya ialah kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Perumpamaannya seperti malam bulan purnama di antara seluruh bintang-bintang yang ada. Tentunya cahaya bulan purnama mengalahkan cahaya bintang-bintang yang banyak di atas langit tatkala bulan purnama. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan sesungguhnya orang yang memiliki ilmu, para ulama, mereka adalah pewaris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, dan para nabi itu mereka tidak pernah mewariskan mata uang emas ataupun mata uang perak, alat tukar pada masa itu. Wa innama warrathul ilma
hanya saja yang diwarisi oleh para nabi-nabi itu kepada umat-umat setelahnya ialah ilmu agama. Faman akhadhahu akhadha bihafdhin wafir. Barang siapa yang mendapati warisan Nabi SAW ini, maka sungguh dia telah mendapatkan sesuatu yang teramat sangat banyak jumlahnya. Maka ini salah satu keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu, orang yang mengikhlaskan niatnya untuk mencari ridha Allah. Ini dari keutamaan-keutamaan yang dia dapatkan. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Dan menuntut ilmu itu, ikhwan, banyak caranya dan banyak metodenya. Dan di antara metode yang terbaik yang hendaknya penuntut ilmu mempersiapkan dirinya terhadap hal-hal ini agar bermanfaat apa yang dia tuntut dan agar mudah ilmu itu masuk kepada dirinya. Mungkin banyak orang yang duduk di majelis-majelis ilmu tetapi tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Kita jawab tidak, sebenarnya tidak juga. Karena semua yang menuntut ilmu pasti akan mendapatkan manfaat. Siapa yang duduk di rumah-rumah Allah menuntut ilmu ataupun di mana tempatnya dengan niat belajar, maka dia pasti mendapatkan keutamaan. Cuman bedanya orang yang mengetahui metode dan yang tidak mengetahui, tentunya ada sedikit perbedaan keutamaan yang dia dapatkan. Imam Syafi'i pernah menjelaskan bahwa penting bagi seorang penuntut ilmu untuk memperhatikan ini. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali dengan 6 perkara. Saunbika an tafsiliha bibayanin. Aku akan sampaikan kepadamu, akan kukhabarkan dengan rinci. Yang pertama, zaka'un, kecerdasan. Orang yang menuntut ilmu hendaknya dia memperhatikan kecerdasannya. Dan kecerdasan itu terbagi menjadi 2 paling sedikitnya. Yang pertama, kecerdasan yang sifatnya muktasab, diupayakan. Dan kita semuanya berada di fase ini. Kita semuanya berada di bagian yang pertama ini. Kecerdasan yang diupayakan. Jenis yang kedua ialah kecerdasan yang bersifat ghairu muktasabin. Kecerdasan yang tidak diupayakan. Seorang ketika Allah berikan anugerah besar dan karunia-Nya berupa kemampuan, kecerdasan dalam belajar. Tidak lepas dari 2 ini saja. Apakah dia mendapatkan ilmu itu karena ada upaya dan kerja kerasnya? Maka inilah kecerdasan yang sifatnya muktasab, diupayakan. Dia baca berulang-ulang, dia ikuti kajian berulang-ulang, dia hafalkan maklumat berulang-ulang, dia murajaah ilmunya berulang-ulang. Itulah yang mengantarkannya kepada pemahaman dari ilmu yang telah dia miliki, yang telah dipelajarinya. Ini bagian pertama. Ada juga dari hamba-hamba Allah di sana yang tidak perlu kerja keras untuk memahami, menghafalkan dan semisalnya. Oleh karenanya sampai kepada kita berita bagaimana kemampuan Imam Syafi'i dalam belajar. Atau imam-imam yang lainnya seperti Imam Bukhari yang ketika dites oleh para ulama dibolak-balik rawi-rawi yang ada dalam hadis, diubah matannya, tetapi Imam Bukhari dapat menyelesaikan soal-soal yang rumit. Ini berawal dari kemampuannya yang memang Allah beri keutamaan. Maka yang pertama syaratnya ialah zaka'un, kecerdasan. Apakah diupayakan atau memang Allah berikan anugerah kemudahan baginya untuk masuk ilmu tersebut padanya. Yang kedua, hirsun. Zaka'un wa hirsun, semangat. Seorang penuntut ilmu hendaklah semangat itu menjadi hiasan dia dalam menuntut ilmu. Kalau bukan karena semangat, ikhwan, maka sulit kita mendapatkan ilmu. Sulit kita mendapatkan ilmu.
Jangankan mendapatkan ilmu, jika ilmu sudah sulit untuk didapatkan, gimana kita berbicara untuk mengamalkan ilmu? Gimana kita berbicara untuk istiqomah di atas ilmu? Tentunya bakal lebih sulit lagi. Maka hirsun, semangat, hendaknya ada pada penuntut ilmu. Tumbuhkan semangat terus, jangan sampai kendor. Ini diantara hal yang bisa mengantarkan kita kepada ilmu agama, yang memudahkan langkah kita dalam belajar. Yang ketiga, wastibarun, kesabaran. Wallahi ikhwan, menuntut ilmu itu bukan sehari dua hari. Menuntut ilmu itu bukan sebulan dua bulan, setahun dua tahun. Menuntut ilmu itu sampai kita selesai dari dunia ini. Karena ilmu itu, seorang yang menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dia adalah ibadah. Dan ibadah, kata Allah, sampai akhir hayat kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang namanya al-yaqin. Al-yaqin ditafsirkan para ulama al-maut, adalah kematian. Maka ketika seorang sudah berniat untuk belajar, penting untuk dia menjaga kesabaran. Terkadang mungkin kita belajar ilmu itu tidak langsung masuk kepada kita. Maka butuh kesabaran. Dan kesabaran secara umum ini juga hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Allah berkata, bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, dan jangan tergesa-gesa. Belajar, jangan pernah kita berpikir 1 tahun bakal langsung menjadi alim. Belajar butuh kesabaran, ikhwan. Oleh karenanya, seorang penuntut ilmu penting untuk memperhatikan kesabaran yang ada pada dirinya. Karena itu menjadi sebab berhasilnya dia dalam belajar dan menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, yang harusnya dimiliki oleh penuntut ilmu sebagai syarat dari penuntut ilmu. Zaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun. Bulghah, harus ada dana, harus ditopang dengan biaya. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, jangankan zaman sekarang, zaman dahulu saja para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in mencari satu hadis saja, ya kawan. Mereka menghabiskan uang yang telah mereka kumpul berbulan-bulan. Karena mereka menjalankan atau menapaki sebuah perjalanan, rihlah talabil ilmi. Pergi keluar kampungnya, keluar daerahnya, jauh, hanya untuk mencari satu ilmu saja. Maka butuh yang namanya dana. Apakah untuk kita membeli kitabnya, ataukah kita membeli alat tulis kita, ataupun kita menyewa atau memberi tunjangan-tunjangan untuk terrealisasinya belajar mengajar sehingga kita mendapatkan ilmu. Maka bulghah juga penting bagi penuntut ilmu. Wa irsyad, dan yang tidak kalah penting ialah irsyadu ustadzin. Penting untuk kita berguru, belajar memiliki guru. Kita meminta nasihat-nasihat guru. Kita meminta arahan-arahan dari guru kita. Dekat dengan guru. Menjadikan guru kita teman akrab kita. Ini dari sebab-sebab ilmu itu mudah untuk masuk kepada kita. Sebagian penuntut ilmu malu untuk berbicara kepada ustadznya. Malu untuk berbicara kepada gurunya. Jangankan untuk berbicara, menyapa saja pun sungkan. Malu. Maka ini harus diperbaiki oleh penuntut ilmu. Agar senantiasa dia berupaya dekat dengan gurunya. Karena dekat dengan guru, ini salah satu
sebab datangnya berkah kepada kita. Nabi SAW pernah bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang besar kalian, alim ulama kalian, ustadz kalian. Maka kita yang saat ini sedang menuntut ilmu atau kita masih dalam marhalah belajar, upayakan dekat kepada gurunya. Konsultasi, tanya apa yang mau ditanyakan. Berupayalah akrab kepada guru. Wallahi ikhwan, ini menjadi sebab dari sebab-sebab ilmu itu mudah kita raih. Dan ini juga hal yang untuk saat ini langka. Terdahulu para ulama itu ketika belajar hadis, mereka bakal sulit untuk menyampaikan hadis itu kembali kalau tidak kenal siapa gurunya. Oleh karenanya, masyhur di kalangan para ulama, tatkala mereka ingin menyampaikan ilmunya, sammu lana rijalakum. Mereka akan ditanya, coba sebutkan kepada kami siapa guru-guru kalian. Kalau dia tidak akrab sama gurunya, ditanya, wahai guru, apakah ini muridmu? Gurunya tidak kenal siapa ini. Maka penting bagi penuntut ilmu untuk mengakrabkan dirinya kepada gurunya. Wa irsyadu ustadzin. Dan yang terakhir kata Imam Syafi'i, wa tulu zamanin. Panjangnya waktu. Belajar bukan setahun 2 tahun. Sebulan 2 bulan, sehari 2 hari. Penting untuk kita memaksa diri kita senantiasa istiqomah dalam belajar. Belajar, ikhwani fiddin a'azakumullah, tidak terikat dengan usia. Tidak mesti yang belajar itu harus anak-anak muda saja, tidak. Orang tua juga dituntut untuk belajar. Karena Nabi SAW bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu sifatnya wajib, fariidah, atas setiap orang yang ngaku berislam. Dia Islam, maka dia wajib untuk menuntut ilmu. Muslimin di sini datang dalam keadaan nakirah. Nakirah itu artinya umum. Apakah usianya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Selagi dia masih Allah beri rezeki hidup, maka bersamaan dengan itu belum hilang kewajibannya untuk menuntut ilmu. Maka mari ikhwani fiddin, untuk kita kembali tingkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Di antaranya, sempatkan waktu kita untuk belajar. Saya dulu pernah belajar, sekarang tidak lagi. Wallahi, itu artinya Allah sudah cabut nikmat belajar pada dirinya. Karena ibadah itu istimrar, terus menerus. Ketika orang berhenti, maka terputus darinya keutamaan dan kebaikan. Berupayalah untuk senantiasa kita meningkatkan niat kita, perbaharui terus, dan istiqomahlah dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Menuntut ilmu itu dimulai dari hal-hal yang terpenting, kemudian terpenting berikutnya. Ini salah satu nasihat untuk para penuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, perhatikanlah apa hal yang paling penting yang belum kita miliki. Di antaranya, kita mempelajari ilmu bahasa. Bahasa Arab tentunya. Ini di antara dasar-dasar yang mesti ditempuh oleh penuntut ilmu. Kita mau berbicara ilmu akidah, penting untuk keimanan kita, untuk bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fikih penting untuk pengetahuan kita dalam mengerjakan syariat-syariat yang dibebankan kepada kita selaku mukallaf, orang yang diperintahkan untuk mengerjakan syariat. Penting.
tapi semuanya bermuara kepada pelajaran bahasa. Karena dia adalah kunci untuk kita memahami ilmu-ilmu besar yang ada di dalamnya. Alhamdulillah masjid kita memfasilitasi ilmu alat, ilmu bahasa Arab, ilmu dasar. Maka ikhwani fiddin, luangkan waktu kita untuk belajar bahasa Arab. Ini menjadi sebab dari sebab-sebab kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari mempelajari bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sembarangan memilih bahasa Arab. Kenapa Allah pilih bahasa Arab dari banyaknya bahasa lain di muka bumi ini? Karena tinjauan bahasa Arab ini adalah bahasa yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan di dalam surah Yusuf, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an itu, menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar supaya kalian berakal, agar supaya kalian cerdas. Maka tinjauan cerdas dan berakalnya seorang hamba menurut Allah Subhanahu wa taala ialah ketika dia faham bahasa Arab, bukan ketika gelarnya doktor dalam ilmu-ilmu yang lain. Seorang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala cerdas versi Allah ketika dia cerdas agamanya. Dan gimana seorang hamba cerdas masalah agamanya kalau kunci yang membuka ilmu-ilmu agama itu belum dia miliki? Maka semangatlah kita. Seorang penyair berkata, "Ma hawal ilma jami'an ahadun." Seseorang itu tidak dapat mengumpulkan seluruh cabang ilmu dalam dirinya sendiri. La, itu bisa terjadi walaupun dia menempuh sebab dia menuntut ilmu selama 1000 tahun. Innamal ilmu kabahrin zakhirin. Sesungguhnya ilmu itu bagaikan lautan yang tidak ada dasarnya, sangat dalam sekali. Fattakhidh min kulli syai'in ahsana. Maka ambillah dari ilmu itu apa yang paling baiknya untuk kita saat ini. Apa yang paling bermanfaatnya untuk kita saat ini. Itu yang kita ambil duluan. Kita dahulukan al-aham fal-aham. Kita ambil ilmu-ilmu yang terpenting untuk kita saat ini dulu, baru yang terpenting berikutnya. Dan wallahi ikhwan, ilmu yang terpenting yang hendaknya seorang memulai dalam menuntut ilmu ialah mempelajari ilmu alat, ilmu bahasa. Ketika seorang Allah mudahkan terbuka ilmu alat ini, dia telah miliki, maka sangat mudah kebaikan-kebaikan dari ilmu-ilmu lain untuk didapatkan. Baik, kita azan dulu. Allah.
Maka nasihat ana pribadi untuk kita semua, untuk diri pribadi ini dan untuk kita seluruhnya, upayakanlah untuk kita memahami ilmu dasar, yaitu pintu dari pintu-pintu ilmu yang sangat luas yang lainnya. Kita utamakan dulu yang termudah, kemudian yang termudah berikutnya. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ketika Allah telah mudahkan langkah kita untuk mempelajari ilmu dasar, insyaallah ilmu-ilmu yang lainnya akan mudah untuk kita dapatkan. Ilmu akidah akan semakin mudah kita pelajari. Ilmu fiqih akan semakin mudah kita pelajari. Ilmu tafsir akan semakin mudah kita pelajari. Dan ilmu-ilmu yang lainnya dari ilmu-ilmu agama. Tetapi memang dalam belajar tentunya ada cobaan-cobaan penuntut ilmu. Maka upayakan dari ilmu yang telah sampai kepada kita senantiasa kita menjaganya. Kita menjaganya. Sebagaimana yang dikatakan oleh penyair, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan mencatatnya. Ikatlah ilmu itu dengan mencatatnya. Di antara hal yang jarang kita dapati dari seorang penuntut ilmu di zaman sekarang ialah tidak ada ketersediaan pada dirinya buku dan pena dalam belajar. Maka belum terlambat karena kita terus berjalan ke depan dalam belajar. Semua yang kita sampaikan perlu dicatat agar menjadi renungan bagi kita dan menjadi bahan evaluasi serta murojaah kita agar ilmu itu tidak hilang. Karena kata seorang penyair, afatul ilm an-nisyan. Kebinasaan untuk ilmu itu adalah kelupaan. Saat seorang penuntut ilmu lupa, maka wallahi ikhwan, itulah alamat kebinasaan untuknya. Makanya seorang ulama, Al-Imam Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala pernah menasihati murid-muridnya. Man hazal ilma wa dzakarahu. Barang siapa yang telah mendapati sebuah ilmu, kemudian senantiasa dia upayakan mengulang-ulangnya. Salahat dunyahu wa akhiratuh. Maka akan baik dunianya, begitu pula akhiratnya. Di dunia, baik untuknya karena dia akan dapati ilmunya terjaga. Ketika orang bertanya, mudah untuk dia jawab, tidak lupa. Dan untuk akhiratnya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dia raih dengan upaya dia memurojaah ilmunya. Fa'adim bil ilmi mudzakaratan. Maka terus-meneruslah engkau terhadap ilmu yang sudah kau dapatkan dengan cara mengulang-ulangnya. Ulangi apa yang kita dapatkan, sedikit yang telah kita kumpulkan, kita ulang-ulang, maka nanti akan banyak hasilnya yang kita dapatkan. Fa'adim bil ilmi mudzakaratan. Terus meneruslah terhadap ilmu yang telah kau dapatkan, mengulang-ulangnya, diulang-ulangi. Fahayatul ilmi mudzakaratuh. Karena hidupnya ilmu hanya dengan senantiasa diulang-ulang. Seorang hamba ketika dia tidak mau mengulang ilmu yang telah dia dapatkan, maka ilmu itu akan hilang. Bagaimana lagi ketika kita belajar, tidak ada yang kita ikat. Kita hanya akan datang sampaikan kepada teman-teman kita yang tidak berhadir, Masya Allah, ana banyak dapat faedah dari Ustadz Fulan. Apa yang kau dapatkan dari faedahnya? Mulai kita berpikir, apa tadi yang disampaikan? Maka penting untuk mengikat ilmu, ya kawan. Karena ini juga salah satu sebab berhasilnya seorang dalam menuntut ilmu. Dan terakhir, ana tutup dengan perkataan seorang penyair. Utlubul ilma sigharan ta'malu bihi kibaran fa inna likulli hasidin bima zar'a. Tuntutlah ilmu itu dari kecil atau dari kapanpun saat engkau mendapatkan ilmu itu. Saat kau sudah mendapatkan pemahaman bahwa ilmu itu penting, langsung tuntut ilmu itu. Ta'malu bihi kibaran, kau akan
mengamalkan ilmu yang didapatkan cepat atau lambat. Di masa tua kita akan amalkan, di masa saat orang membutuhkan ilmu kita bisa mengamalkan. Fa inna likulli hasidin bima zara'a. Karena sesungguhnya seseorang itu hanya akan memanen dari apa yang dia tanam. Kalau tidak ada yang kita tanam, maka apa yang akan kita panen? Apa yang kita hasilkan? Maka tanamlah buah ilmu dari sekarang, agar kelak kita akan panen. Kalau tidak di dunia, kita akan panen di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan di hati-hati kita semua keteguhan dan keistiqomahan dalam thalabul ilm. Setelah kita tahu banyak keutamaan di awal tadi, bahkan hewan-hewan yang ada di dalam lautan turut berdoa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap muallimul khair, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, para penuntut ilmu, orang yang Allah anugerahkan keilmuan. Para penduduk langit, para penduduk bumi senantiasa mendoakan istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang memiliki ilmu. Dan satu-satunya cara agar kita bisa bersanding dari malaikat yang mulia tidak ada lain kecuali kita dengan menuntut ilmu. Karena hanya orang berilmulah yang Allah sandingkan dengan para malaikat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Wal malaikah, dan malaikat. Allah gandengkan para malaikat. Wa ulul ilmi, dan penuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu. Allah sandingkan di sini dengan malaikat. Ketika kita ingin seperti malaikat, ketika ingin mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan para malaikat yang mereka tidak memaksiati Allah dan senantiasa bersegera mengerjakan apa yang Allah perintahkan, cara satu-satunya dengan belajar dan belajar, tuntut ilmu. Ketika seorang memiliki ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah, inilah yang menyandingkan dia setara dengan malaikat, walaupun hakikatnya kita berbeda dengan malaikat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bisa kita jadikan evaluasi untuk kita bersama ke depannya. Tidak ada yang terlambat, semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah kebaikan. Intinya kita berupaya bersama untuk menuju kepada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal menuntut ilmu. Semoga Allah istiqomahkan kita dan semoga Allah kumpulkan kita bersama di kampung halaman kita, Jannatul Firdaus a'la minal jannah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.